I think it all started with the implosion of the USSR. Saya pikir semuanya dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet runtuh, dan Amerika Serikat sangat ingin melihat NATO mungkin menghilang. Dan itu adalah, Anda tahu, sebuah konstanta dari persamaan. NATO harus bertahan. Dan ya, mereka memperluas NATO melawan kehendak dan pendapat orang-orang yang sangat-sangat terpelajar. Dan konsekuensinya sangat menghancurkan. Dan Eropa ikut serta. Saya melakukan wawancara dengan Tuan Raher, yang merupakan seorang intelektual Jerman terkenal. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah semacam kebencian yang dialihkan. Mereka muak, dianggap sebagai orang jahat di dunia. Dan apa yang mereka lakukan adalah memproyeksikan ini ke Eropa, negara lain, dan mereka memproyeksikan ini ke Rusia. Another country, and they are projecting this into Russia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara untuk kedua kalinya dengan Duta Besar José Zorrilla. Duta Besar Zorrilla bergabung dengan layanan diplomatik Spanyol pada tahun 2003, menjadi konsul jenderal di Milan. Kemudian ia bekerja di Shanghai dan Moskow, dan akhirnya ia menjadi Duta Besar Spanyol untuk Georgia pada tahun 2011. Terakhir kali Duta Besar Zorrilla berbicara di saluran ini tentang pengalamannya yang sangat menarik di dunia. Dan hari ini kami ingin membahas penilaiannya tentang, diplomasi jika bisa disebut demikian, dari pemerintahan Trump terhadap seluruh dunia. Jadi, Duta Besar Zorrilla, selamat datang kembali di saluran ini. So, Ambassador Zorrilla, welcome back to the channel. Thank you very much. To renew act Moscow eyes with direct and methamphil as simfos that touring do a dying thimuem. Nathafo. Through my marriage navibu, it's to tasi binang stimukans. Graceful. I very much appreciate your assessment and also your Saya sangat menghargai penilaian Anda dan juga keterus-terangan Anda yang Anda bagikan terakhir kali. Dan Anda tahu, saya ingin bertanya kepada Anda, sebagai mantan diplomat Spanyol, bagaimana Anda melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini? Kami merekam ini pada hari Jumat 18 April. Perang tarif sedang berlangsung, dan saya pikir perang tarif sekarang berubah menjadi sesuatu seperti konfrontasi ekonomi langsung dengan China. Apa penilaian Anda? China. What's your assessment? Well, to begin with, I cannot believe. Nah, untuk memulai, saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat, Anda tahu. Ini adalah awalnya, ketidakpercayaan, sulit untuk dipercaya. Tapi ini adalah subjek yang sangat rumit. Anda tahu, saya ingin memulai. Jika Anda tidak keberatan dengan sedikit pengantar. Saya bukan spesialis, tapi Anda tahu sedikit pengantar karena saya harus mempelajari sejarah ekonomi. Hanya sedikit, Anda tahu. Jadi saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya menderita di negara saya sendiri, kejahatan autarki. Itu adalah penemuan Nazi, Anda tahu. Jika Anda mengimpor apapun dari luar negeri, ini bertentangan dengan kedaulatan nasional negara Anda. Bayangkan saja. Nah, Franco mempertahankan filosofi ini selama 20 tahun. Pada akhir ini, pada tahun 59, Anda harus mengubah arah. Tidak ada uang, bahkan untuk membayar para diplomat. There was no money, not even to pay the diplomats. For the best part of 1 year, Spanish diplomats didn't get. Selama hampir 1 tahun, diplomat Spanyol tidak mendapatkan uang dari Spanyol, karena Spanyol benar-benar kehabisan mata uang asing. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan gagasan impor negatif. Gagasan bahwa mengimpor ke suatu negara itu buruk. Tentu saja tidak. Faktanya, tarif tidaklah buruk atau baik. Anda tahu ada karya klasik tentang ini, sebuah pembelaan terhadap tarif oleh Hajun Cheng, Kicking Away the Ladder. Dan in der lats, tutara does tidak framework, tuilin dugmegt dari flafti sludna. Filosofinya adalah klasik, Kicking Away the Ladder. Nomenat tour, step thavan amidiu, and in thathiminable corfer, more white film healing. Ithaling. Tariffs begin to disappear. It's natural. This happened also in Spain, everywhere. Ini juga terjadi di Spanyol, di mana-mana. Ada peristiwa yang sangat-sangat penting dalam sejarah ekonomi barat di Inggris, ketika Inggris pada awal abad ke-19 memutuskan untuk memutuskan untuk melakukan pergeseran paradigma. Dan mereka memperkenalkan hukum jagung yang sangat terkenal. Hukum jagung berarti bahwa pasar Inggris terbuka untuk impor dari benua.
Dan itu adalah perubahan besar, karena di Inggris itu berarti bahwa kaum bangsawan tanah tidak lagi menjadi inti dari negara, melainkan para baron industri. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah ekonomi Inggris. Tetapi secara umum, Anda tahu, tarif dianggap berada di sisi gelap kekuatan. Mereka bukanlah pilihan yang disukai oleh para ekonom di seluruh dunia. Ini bukan ide yang baik. Namun pada awalnya, ingatlah, ada momen yang sangat terkenal dalam sejarah Barat ketika FDR dan Churchill bertemu untuk pertama kalinya di perairan berkabut Atlantik Utara. Dan ini adalah catatan publik. FDR bertanya kepada Churchill, apa yang akan terjadi setelah perang? Karena saya tidak akan mendukung kerajaan Inggris. Saya tidak akan mengirim anak-anak saya untuk mati demi sebuah kerajaan. Bacalah dengan benar. Untuk bagian dunia yang dilindungi, untuk bagian dunia yang dilindungi dengan tarif. Preferensi imperial, Anda tahu, saya tidak akan mengirim anak-anak saya untuk mati demi ini. Dan Churchill tidak tahu harus berkata apa. Dia tergagap sesuatu seperti, ya, preferensi imperial itu benar. Butuh waktu lama untuk menyingkirkan tarif ini, hanya pada tahun 70-an dengan Uni Eropa, bukan sebelumnya. Anda sedang berbicara tentang tarif yang dimiliki kerajaan Inggris pada apa yang disebutnya saat itu sebagai persemakmuran, bukan? Dan persemakmuran berdagang di dalam dirinya sendiri, tetapi memiliki tarif yang lebih tinggi pada anggota non-persemakmuran. Itulah preferensi imperial, dan mereka mempertahankan preferensi imperial hingga tahun 70-an ketika mereka bergabung dengan Uni Eropa. Tapi ini sangat penting karena FDR bertekad, saya tidak akan mengirim anak-anak saya untuk mati demi kerajaan Inggris. Jadi Anda lihat, tarif kadang-kadang bisa menjadi strategis dan sangat penting. Tapi hal yang sebenarnya adalah apa yang terjadi ketika Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh. Para ekonom, aliran Austria, yang dipimpin saat itu oleh von Mises, melihat dengan cemas bahwa satu kesatuan telah menjadi 8 atau 9 negara berdaulat. Dan von Mises bertekad untuk menghapus semua perbatasan ini, bukan perbatasan nasional, tetapi perbatasan ekonomi, dan menciptakan dunia baru untuk memperluas gagasan Kekaisaran Austro-Hungaria ke seluruh dunia. Itu menciptakan putaran Montevideo, kemudian GATT, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, dan akhirnya berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, semua ini adalah sejarah, Pascal. Semua ini adalah sejarah. Ini luar biasa. Ini benar, Anda tahu. Trump mengabaikan semua masa lalu ini. Dan sejujurnya, ini adalah titik balik dalam sejarah Barat. Dia ingin kembali ke masa lalu yang baik. Saya pikir itu sangat sulit. Ketika saya masih anak-anak ya, sekitar 12-15 tahun, saya belajar di perguruan tinggi bahwa ada kurva perkembangan. Dan kemudian, dalam kurva perkembangan, elemen pertama adalah pertanian, yang kedua adalah industri, dan yang ketiga adalah jasa. Jadi manufaktur adalah bagian kedua dari tahap tersebut. Dan Anda tidak bisa kembali. Maksud saya, waktu memiliki makna absolut. Einstein terlepas dari itu. Ini adalah Newton. Einstein notwithstanding. This is Newton. So it goes this way, whoop, and you cannot go back. Jadi begini, dan Anda tidak bisa kembali. Selain itu, bahkan jika Anda mencoba mengembalikan manufaktur ke negara Anda harus menyadari bahwa pekerja tidak lagi ada di sana. Robot adalah tren saat ini. Lihat pabrik manapun sekarang. Tidak ada orang yang bekerja, tidak ada pekerja. Anda ingat Modern Times Chaplin? Ini sudah berakhir. Robot yang melakukannya, Anda tahu, itu tidak masuk akal lagi. Itu masuk akal di zaman negara bangsa. Katakanlah, Jerman adalah Jerman, mandiri. Prancis adalah Prancis. Inggris juga berbeda, tapi bagaimanapun Italia adalah Italia. Dan kemudian sesekali ada perang. Jika ingatan saya benar, saya pikir begitu digambarkan dalam The Magic Mountain oleh Thomas Mann. Anda tahu? I think this is how the world is described in The Magic Mountain by Thomas Mann, you know. But in those days, of course, you could put tariffs on the Italian. Namun pada masa itu, tentu saja Anda bisa mengenakan tarif pada barang-barang Italia karena Anda ingin menjual mobil Anda. Dan kemudian Ferrari, Anda tahu, membuat tantangan yang tidak diinginkan. Benar. Baik. Dipahami.
Tapi sekarang lihat, Anda memegang di tangan Anda keajaiban optik ini, yaitu teropong Leica. Apakah Anda percaya bahwa sebagian besar dari ini adalah buatan Tiongkok? Jadi optik Jerman yang hebat ini, ya optiknya mungkin buatan Jerman, dibuat di Jerman. Tetapi sisanya tidak. Semuanya buatan Tiongkok. Jadi tidak masuk akal untuk mengenakan tarif pada barang Jerman, karena barang Jerman itu bukan Jerman. Anda tahu semuanya saling terhubung. Ini seperti Anda tahu mencoba membongkar saus mayones, Anda tidak bisa. Anda tahu, semuanya adalah semacam kesatuan. Anda, Everything is a kind of unit. You have an unscrambled. Anda memiliki pembalikan dari telur, bukan? Jika itu adalah tujuannya. Karena seperti yang Anda katakan, Amerika Serikat untuk waktu yang lama adalah juara perdagangan bebas. Dan itu menjadi juara karena sangat diuntungkan dari hal tersebut. Dan itu tentu saja seperti menendang tangga, karena tangga tersebut menggunakan tarif pada awalnya untuk membangun industri juara nasional. Dan kemudian Anda tahu melalui berbagai tahap perkembangan, bukan? Den staan is dumatha an auto kayu, dan memerkpus tarif, dan mataut continuum at a stil yang povermu dua negeri. Benefit from cheaper labor abroad. And the United States for the longest time said other countries must. Dan Amerika Serikat untuk waktu yang lama mengatakan negara lain tidak boleh melindungi pasar mereka. Itu jahat. Jahat untuk melindungi pasar Anda. Anda adalah seorang komunis jika melakukannya. Anda adalah yang terburuk dari yang terburuk. Dan itulah yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Dan sekarang telah berubah menjadi kebalikannya, bukan? Tapi bahkan lebih buruk dari itu, tampaknya perlindungan pasar AS bukan lagi satu-satunya tujuan. Karena tarif 150% tarif protektif. Iwan tarif prohibitif. Apaan tegith? What do you think they are after with We will discuss it later on. You were right when you said kita akan membahasnya nanti. Anda benar ketika mengatakannya. Bismarck, negarawan Jerman, mengungkapkannya dengan sangat baik ketika dia mengatakan perdagangan bebas adalah senjata yang kuat. Jangan lupakan itu. Jadi menaikkan tarif berarti Anda tidak lagi menjadi yang terkuat di bumi. Setelah pengantar ini kita akan pergi ke Cina, ke masalah Cina. Tetapi secara historis, semua ini berasal. Menurut Trump, small thin tersusuari fakta, bales or damdamer. Cuma dan ingin bring umur, semua ingin ulal terang ngebat lumaim. Ini tujumu tordos inemris. Memang maksudnya. Jadi ekspor tamafri tersebut berita. so. The export of the country suffer. The current account has deficits, permanent deficits. Akun berjalan memiliki defisit permanen, dan ini tidak dapat diterima. Ini harus diakhiri. Dan ya, idenya adalah bahwa tarif akan membantu. Nah, Anda tahu ini disebut dilema Triffin. Triffin adalah seorang ekonom, dan dia mengatakan bahwa, ya, antara menjadi mata uang universal dan memiliki ekspor, ada kontradiksi. Itu tidak lagi terjadi, Pascal. Saya minta maaf mengecewakan Anda, tetapi itu tidak lagi terjadi. Pada masa krisis tahun 2008, invite person to smooth toward time bank sentral. Sekarang it's now growing. Dan di mana semua uang ini? Now only 16%. Now it's only 16%. And where is all this money? Well, institutional investors. Nah, investor institusional dari tempat-tempat yang meragukan, Kepulauan Cayman, Luxembourg, semua ini, mereka memiliki semua dolar di dunia. They have Mereka yang membeli surat utang, bukan bank sentral. Jadi masalahnya bukan kelangkaan uang yang sesekali dibantu oleh bank sentral dengan suntikan likuiditas. Itu sudah berakhir. every now and then Masalahnya justru sebaliknya. Ada banyak uang tanpa kontrol karena tidak berada di tangan bank sentral. Aturan yang berlaku untuk jumlah uang yang mengesankan ini adalah aturan yang disebut oleh Junius Keynes sebagai semangat hewan dan jebakan likuiditas. Jadi ini bisa terjadi kapan saja dan tidak berada di bawah kendali bank sentral manapun. Bank sentral adalah institusi yang sangat serius. Anda tahu, the Fed, Anda tahu. central banks are very serious institutions. The Fed, they know the ropes. You know what to do. Mereka tahu seluk-beluknya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan tentu saja. Tapi ini bukan lagi dunia bank sentral dengan kelangkaan uang. Ini sebaliknya. Ini adalah likuiditas yang berlebihan. Dalam dunia yang sangat-sangat rapuh. Ini karena Anda tahu didorong oleh selera risiko.
Kami tidak tahu mengapa. Maksud saya persepsi risiko. Mereka berpikir bahwa ada risiko dan mereka menjual. Dan Anda tahu, suku bunga mulai naik, obligasi turun, indeks statistik akhir menuju buruk. Malaysia, semua orang berlindung cukup dekat. Anda tahu, pag-yasikat las kejahteraan brand menikah dalam penggijo berfogur. Seperti itu sangat mencukup efektif hiwar. Bermaksud saya, But I mean, what do you think this does on these other? Apa yang Anda pikirkan tentang dampaknya terhadap mata uang lain? Satu hal yang sedang dibuktikan oleh Amerika Serikat saat ini adalah bahwa ia merupakan mitra dagang yang sangat tidak dapat diandalkan. Amerika Serikat saat ini mungkin adalah mitra dagang yang paling tidak dapat dipercaya di dunia, karena dapat mengubah pendiriannya secara harfiah dalam semalam dan mengubah aturan permainan secara mendasar. Jadi, hal yang paling alami untuk dilakukan oleh semua orang adalah mencoba mendiversifikasi sebanyak mungkin dari Amerika Serikat, sambil mencoba mengalami sedikit rasa sakit yang diperlukan dari pergeseran tersebut. Dan beberapa negara tidak bisa, seperti industri ekspor Vietnam, yang sebagian besar berfokus pada Amerika Serikat. Bagi mereka, ini sangat menyakitkan, bukan? For them, this is extremely hurtful, right? And entire branches of Dan seluruh cabang ekonomi Vietnam terancam runtuh. Negara-negara lain sedikit lebih mudah, tetapi tetap saja ini menyakitkan. Ini berarti mereka akan mencoba menjauh dari AS dan dari dolar AS secepat mungkin, bukan? Sementara itu, Donald Trump terus mengatakan bahwa tidak, dolar AS akan tetap menjadi mata uang cadangan, tetapi dia mengeluh tentang hal itu. Dan di situs web Gedung Putih AS, ada esai yang mengatakan, oke, memiliki mata uang cadangan adalah kebaikan publik yang sangat besar, sehingga sebenarnya negara lain harus mulai membayar kita untuk itu, bukan? Mereka secara bersamaan mengeluh dan ingin melindungi apa yang mereka keluhkan. Ini adalah argumen kebijakan ekonomi yang paling bertentangan yang pernah saya lihat. economic policy that I have ever seen. Absolutely right. Benar sekali, Pascal. Benar sekali. Anda tidak perlu mewawancara saya untuk memiliki segitu lesis topik ini. Atau, I wonder how you, Saya penasaran bagaimana Anda, maksud saya, sebagai seorang diplomat, menurut Anda, apa yang sedang dilakukan para diplomat AS saat ini? Mereka pasti sedang stres, bukan? Tidak mungkin Anda bisa menjual ini. Anda tidak bisa memutarbalikkan ini. You cannot spin this. This is a naked Those who chicken. remain. ini benar-benar mereka yang masih berada di Departemen Luar Negeri, karena banyak dari orang-orang yang paling tercerahkan dan berpendidikan tinggi di Departemen Luar Negeri telah pergi, sedang mengalami kekacauan. Anda tahu, ini gila. Maksud saya, ini benar-benar gila. Nah, mereka belum memangkas Departemen Pendidikan. Inilah yang dibutuhkan dunia. Ini adalah salah satu alasan mengapa persepsi risiko tidak lagi didasarkan pada kelangkaan uang. Iya, that's a very debt talent anowaj Amerika Serikat kuburnya bahabat yang berhansiskat yang sangat greng. Sebenarnya high voice siapapun di orang ini. Ini gila. As you can see, anybody can see it. It's crazy. And the result is that after all, they are 60% of. Dan hasilnya adalah, bagaimanapun juga mereka adalah 60% dari semua dolar, 60% dari semua transaksi dunia. Dan mereka dapat memiliki dampak yang menghancurkan pada ekonomi dunia. Tapi ya, lihat tarifnya misalnya. Anda adalah Taiwan, Anda tahu, Cordelia yang setia, putri kesayangan Raja Lear yang tua. Ya. Dan kemudian Anda memindahkan pabrik Anda ke Amerika Serikat, dan Anda menginvestasikan 100 miliar di Amerika Serikat. Tarif datang 32%. Korea Utara 10%. Ya, apa itu? Anda tahu, suku terbaik di hati, terhadap hati Inggris 10%. Di orang Inggris marah. Persahabatan macam apa ini? So the British are incensed, What kind of friendship is this? Now, Land Rover and Jaguar have said no more export to the. Land Rover dan Jaguar telah mengatakan tidak ada lagi ekspor ke Amerika Serikat. Apakah ini cara untuk memperlakukan orang-orang sekutu Anda? Sulit dipercaya. Anda benar sekali. Ketidakpastian Amerika Serikat menciptakan kekacauan. Dan kita mulai melihat konsekuensinya. Tetapi belum akhirnya, karena ini bisa berakhir dalam krisis kredit yang sangat serius, jika bukan krisis utang. Dan jika ada krisis utang dengan Amerika Serikat, kita akan menghadapi masalah serius.
apa ais lowongan at Pitrot Kyoto seperti sehingga memotong pensiun dan saat ngemedi pengemis. Now, dia, ing, last pensions and I will become a beggar, you know. No, I hope it will not go all the way. Saya harap itu tidak akan sepenuhnya menuju ke arah itu. Atau bahwa orang Eropa juga mulai memahami bahwa, baiklah, kita perlu jika tidak memisahkan diri dari Amerika Serikat, setidaknya mulai berteman dengan yang lain lagi. Karena masalah yang dihadapi orang Eropa adalah bahwa mereka pada dasarnya sekarang tidak punya teman lagi, bukan? Amerika Serikat seperti menendang mereka saat ini. Mereka sudah menjauhkan diri dari Rusia. Mereka berbicara buruk tentang China. Dan saya pikir mereka lupa bahwa benua Afrika ada karena mereka tidak membicarakannya. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Maksud saya, orang Eropa berada dalam posisi yang sulit. Amerika Latin, Mercosur. Benar. But not very much because you know Tapi tidak terlalu banyak karena kami berinvestasi besar-besaran di Amerika Serikat. Sekarang, apa yang terjadi jika Amerika Serikat mengatakan, seperti dalam sebuah hubungan, ini bukan kamu, ini aku, ini salahku, akulah yang tidak menginginkanmu. Sebagian besar kelas politik kami sudah mati. Dan tentu saja, Eropa tidak bisa bertahan. Maksud saya, jika kita adalah musuh Rusia dan kita tidak bisa mengakses pasar Tiongkok, Eropa sudah berakhir. Europe is over. I have Saya melihat bahwa Amerika Serikat, sebenarnya, Donald Trump memiliki lebih banyak rencana dalam pikirannya. Dan dia sebenarnya memiliki lebih banyak hal yang dipersiapkan. Karena tampaknya, sekarang dia mengubah retorikanya dari hanya tarif untuk melindungi Amerika Serikat menjadi tarif untuk menghukum China, yang pada dasarnya adalah sanksi, sesuatu yang pada akhirnya akan sangat mirip dengan sanksi. Dan sekarang, dia berbicara tentang tarif sekunder. Itu tarinod, Rusia kan merutuki SWIFA pada China. States that do not put similar tariffs on China. He wants to secondarily Dia ingin memberikan sanksi sekunder kepada China, yang menurut saya terlihat seolah-olah dia ingin, Anda tahu, menciptakan lingkup pengaruh atau mengambil bagian besar dari dunia yang hanya akan berdagang dengan Amerika Serikat. Dan Anda tahu, memberikan mereka insentif berupa tarif rendah jika Anda mengenakan tarif pada China atau ancaman tarif tinggi jika tidak. Dan Anda tahu orang Eropa, jika terdesak, mereka akan segera memilih Amerika Serikat, bukan? Oke, kami akan mengenakan tarif kami sendiri pada China. Tapi bagaimana dengan seluruh dunia? Bagaimana dengan Mercosur? Bagaimana dengan Asia Tenggara? Apakah Anda berpikir bahwa pendekatan ekonomi yang bersifat kami atau mereka ini adalah sesuatu yang bisa berhasil? Well, quite frankly, as a European, what I think. Ya, sejujurnya, sebagai orang Eropa, menurut saya, Anda tahu, saya bukan seorang peramal, tetapi sangat mungkin ini akan mendorong lonjakan tak terhentikan dari partai-partai anti-sistem. Jadi harapkan alternatif for Deutschland untuk naik. Dan di Spanyol juga, Anda tahu, sayap kanan semakin kuat. Jadi Eropa, ingat krisis tahun 30-an membawa Perang Dunia Kedua, Anda tahu, dan mencoba memisahkan sepenuhnya China dan Eropa. Amerika Serikat sudah dihitung oleh JP Morgan, $2,5 triliun untuk ekonomi Amerika. Bagian Amerika Serikat terbis carried pukul 2,5 triliun ekonomi mereka. Sulit untuk dibayangin. Stat sell that way Mohami semua. It's difficult to imagine, you know. It's very difficult to understand everything. It's crazy. And of course, there is something. Ini gila. Dan tentu saja ada sesuatu yang disebut Global South, atau biasanya disebut dunia ketiga yang tentu saja akan mendukung Rusia, China, dan sejenisnya. Dan sekarang matematika sederhana Pascal, umat Muslim China, ditambah India memiliki sekitar 5 miliar, 5,5 miliar orang. Dan dunia ini berjumlah 8,5 miliar. Jadi mereka adalah mayoritas penduduk dunia. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita baik dan mereka buruk? Ini Dwi Stebias. Bahwa hidup di dunia cuma athori berthorthan, betat othan tadi. Ini menstu. Skutus sepriati tamveram as over amber howis distwal. You have to have slugs, the fourth, Bluetooth. Defenders of human rights, not to mention Syria. Al-Jolani, you know, Al-Jolani.
Al-Jolani, saya tidak tahu. Saya pikir ini tidak berkelanjutan. Jadi apa yang akan terjadi adalah tanda tanya besar. Kita tidak tahu. Tapi sifat tarif, seperti yang saya duga, idenya adalah saya memberlakukan tarif pada Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki surplus, neraca berjalan, sejauh ini baik-baik saja. Tetapi jika Anda memiliki surplus, maka Anda adalah musuh saya. Anda harus mengevaluasi ulang uang Anda ke mata uang. Saya akan membuat Anda tidak mungkin mengakses pasar Amerika. Singkatnya, ini semacam BEP. Apakah Anda ingat Plaza Accords ketika Jerman dan Jepang dipaksa untuk mengevaluasi ulang mata uang mereka, Deutsche Mark dan Yen? Sesuatu seperti itu, tetapi dalam skala universal. Something like that, but on universal basis. Quite frankly, I don't think this is realpolitik. This is the realpolitik. Ya, sejujurnya saya tidak berpikir ini adalah politik yang sebenarnya. Ini adalah politik kehancuran yang sebenarnya. Ini tidak dapat dipertahankan. Ini bukan cara menjalankan politik atau bisnis. Karena persepsi risiko yang sudah kita bahas dalam dunia modal besar ini, keuangan kreatif ini, secara halus didasarkan pada prediktabilitas keputusan yang diambil di Amerika Serikat dan kualitas pemerintahan mereka. Jika pasar, jumlah uang yang sangat besar ini, negara-negara besar uang ini, mulai melihat bahwa pemerintahan Amerika tidak terlalu baik, mereka akan meninggalkan dolar. Itu sederhana, itu dasar, dan hasilnya bisa benar-benar menghancurkan. Ini sangat-sangat, itu dasar, Anda tahu. Sekarang, sangat sulit untuk memahami bagaimana, misalnya seorang pria seperti McKinley, Presiden McKinley, bisa dianggap sebagai pahlawan. President McKinley can be taken as president as good as the hero. He is Trump's hero. How come? Dia adalah pahlawan Trump. Bagaimana bisa? Saya tidak mengerti. McKinley menciptakan krisis tahun 1893. Anda tahu, ada buku tentang ini, A Nation of Deadbeats, karya Scott Reynolds Nelson. Bacalah buku itu McKinley, krisis tahun 1893. Karena dia menaikkan tarif hingga maksimum 50%. Kemudian semuanya, Anda tahu, seluruh kehidupan ekonomi Amerika Serikat melambat. Orang-orang mulai khawatir bahwa tidak akan ada emas untuk membayar obligasi mereka. Jadi mereka mulai menjual obligasi kereta api, bukan obligasi pemerintah. Dan hasilnya adalah krisis yang mengerikan. Jadi sulit untuk memahami bagaimana orang ini Trump bisa mengatakan bahwa McKinley adalah pahlawannya. Dan tarif adalah, Anda tahu, instrumen pilihan. Sulit Anda tahu. Ingat Pascal, tarif adalah pajak atas perdagangan. Excuse me, Pascal. Tariff is a tax on trade. Tariffs are a tax on imports and exports, and it can... Tarif adalah pajak atas impor dan ekspor, dan jika diperlakukan secara tidak tepat, seperti yang terjadi saat ini, dapat menghentikan perdagangan dunia. Dan krisis perdagangan akan menjadi akhir dunia, secara harfiah. Dan inilah yang kita lihat. Anda tahu, 64% impor ke Amerika Serikat telah lenyap, dan 36% ekspor telah lenyap. Jika keadaan terus seperti ini, tidak sulit untuk memprediksi bahwa kita akan memasuki krisis kredit. Ini bukan bursa saham. Jika bursa saham jatuh, ya, cepat atau lambat, Anda tahu, itu memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi kredit adalah cerita yang berbeda. Krisis serius di bidang ini dapat membuat krisis tahun 2020 semen terlihat seperti musikal Hollywood. Anda tahu, bernyanyi di tengah hujan. Like Hollywood musical, singing in the rain. But don't you think that the other center... Tapi bukankah Anda berpikir bahwa pusat kekuasaan lainnya akan bekerja lembur untuk mencegah hal itu? Maksud saya, Beijing, Moskow, bahkan Brussels akan mencoba, Anda tahu, memiliki mekanisme stabilisasi dan meminta ECB mencoba campur tangan atau berbicara dengan ECB karena yang dapat membantu saat ini adalah bank sentral. Apakah Anda berpikir bahwa kebijakan moneter akan digunakan untuk mencegah yang terburuk? Will be used in order to prevent the worst. Well, you see, Nah, Anda lihat, bank sentral baik-baik saja, tetapi mempertimbangkan siapa yang memiliki surat utang saat ini, mereka memiliki sedikit pengaruh karena dari 40%, mereka telah mencapai 16%. Jadi ini bukan lagi masalah bank sentral. Seperti yang saya katakan, ini berada di luar ranah prediktabilitas. Sekarang, kita memiliki kebijakan moneter yang berbeda. ECB menurunkan suku bunga karena kita berada di... Ini adalah momen buruk yang terutama disebabkan oleh kebijakan Amerika Serikat. Jadi ECB menurunkan suku bunga.
Jerome Powell tidak mau menurunkan suku bunga karena dia tidak yakin bahwa inflasi ini tidak akan bertahan lama. Jadi ini menunggu untuk melihat apakah inflasi menetap atau tidak. Sementara Trump bertekad untuk menurunkan suku bunga. Whereas Trump is determined to have the rate of interest going down. Now, if the tariffs in the United States Sekarang, jika tarif di Amerika Serikat diturunkan, itu akan sangat serius karena inflasi ada di sana. they lower, Jika mereka menurunkan suku bunga, inflasi bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius. Dan saya tidak mengerti bagaimana. Anda tahu, penasihat Trump tidak memberitahunya. Jangan katakan apa-apa kepada Jerome Powell. Dia tahu seluk-beluknya. Biarkan dia melakukan pekerjaannya. Dia bertekad untuk Anda tahu dia ingin memecatnya. Dia tidak bisa, tapi kita akan lihat. Anda tahu, kita akan lihat. Dia ingin dia menurunkan suku bunga. Dan saya pikir itu Anda tahu, itu masalah yang sangat serius. Anda tahu, saya pikir Jerome Powell untuk saat ini tetap pada pendiriannya, telah bertekad. Tapi kita akan lihat di masa depan, Anda tahu. Saya yakin bahwa menurunkan suku bunga di Amerika Serikat akan menyebabkan kekacauan dalam jangka menengah. havoc in the medium term. Right now, this policy approach seems Saat ini, pendekatan kebijakan ini menurut saya, seperti Amerika Serikat, tidak hanya menembak kakinya sendiri, tetapi menembak dirinya sendiri beberapa kali, seperti kiri dan kanan, memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Bisakah Anda memikirkan contoh sejarah? Anda sudah menyinggung Franco tepat setelah Perang Saudara Spanyol. Bisakah Anda memikirkan momen lain ketika seorang pemimpin sangat salah memahami ekonomi dan keterkaitannya? Apakah ada contoh yang terlintas dalam pikiran? Nah, Hitler. Benarkah? Tapi Hitler memiliki kebijakan ekonomi yang sebenarnya mengembalikan ekonomi Jerman ke jalurnya, bukan? Dia terkenal dengan Keynesianisme ekonomi militer ini, bukan? Dia mengeluarkan sejumlah besar Deutsche Mark dan sebenarnya membuat ekonomi berdetak, juga karena remiliterisasi. the economy humming also because of the remilitarization. Well, the idea is that I think Nah, idenya adalah bahwa saya pikir buku yang sangat bagus tentang ini adalah oleh Adam Tooze. Dia mempelajari sejarah urusan ekonomi Hitler, dan idenya adalah bahwa dia bukanlah mesin pemulihan, melainkan Wehrmacht yang menjadi mesin pemulihan. Dia ingin mempersenjatai kembali negara dan memberikan semua ini kepada Wehrmacht. Dan pada akhirnya menciptakan monster, menyebabkan Perang Dunia Kedua dan bencana total. Orang lain yang benar-benar menghancurkan negara adalah Peron di Argentina. Ada banyak uang. Mereka memiliki semua uang di dunia. Karena saya punya teman yang bekerja untuk Dana Moneter Internasional pada saat itu. Dan dia memberitahu saya bahwa di brankas cadangan nasional di Argentina, mereka tidak tahu di mana harus menaruh emasnya. in Argentina, they didn't know where to put the gold. It was even in the corridors, everywhere. So Dia bahkan ada di koridor, Anda tahu, di mana-mana. to everybody. Jadi dia mulai memberikan uang kepada semua orang, sampai tentu saja dia bangkrut. Dan begitu dia bangkrut karena tidak ada lagi uang, dia terus memberikan uang. Dan itu Anda tahu menyebabkan bencana inflasi tinggi, dan Argentina tidak pernah pulih. Mungkin salah satu negara terkaya pada pergantian abad ke-20 dengan standar hidup yang kurang lebih setara dengan Amerika Serikat. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ya, mungkin yang mendekati adalah Argentina. Tenang, saya tidak mengatakan bahwa The Fed adalah Bank Sentral Argentina. Itu cerita yang berbeda. Mereka work crew, meraih ngelakuan. Itu orang yang gila. But of course, see, the guy who is at the helm is crazy. There's very little they can do. I think is a good example. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Saya pikir contoh yang baik, presiden yang baik dari Elon Musk, misalnya adalah Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan dia mendukung Hitler sampai akhir. Dan itu sangat merugikannya. Dia hampir diadili di Nuremberg, dan dia kehilangan sebagian besar kekayaannya. Bukan ide yang baik ketika Anda tahu, jika ada ketidaksepakatan antara kekuasaan dan uang, kekuasaan biasanya lebih unggul. Begitulah it. So, Senator Musk mungkin, mereka bermain bahwa dia kan sila soal 40% seluruh kekayaan. Something like 30 to 40% of all his fortune. Already 30 to 40% within the last 2 weeks. Sudah 30 hingga 40% dalam 2 minggu terakhir. It's all book money Baiklah. at that point.
sebagian besar dari nilai itu, semuanya adalah uang di atas kertas pada titik itu, bukan? Jenis kekayaan seperti itu berbeda dari jenis kita. Anda tahu, memiliki beberapa tabungan di rekening tabungan dan beberapa saham di sana-sini. Maksud saya, jenis kekayaan seperti itu sangat berlebihan, sehingga Anda tahu, perusahaan Elon Musk hanya jual 10% dari sahamnya, akan membuat Tesla kehilangan nilai poin. Dan, secara ganda itu, dia akan kehilangan sebagian dari kekayaan persen. Maksud saya, perusahaan tingkat ini, itu tidak itu, ia tanpa kemampuan bersebutkan. Money basically just means decision-making power. Well, obviously, what he wants to do is to Ya, fix jelas. the deficit. Yang ingin dia lakukan adalah memperbaiki masalah defisit. Kamu tahu, karena mereka harus membayar 1 triliun setahun untuk bunga. So, Jadi Trump mencoba memperbaiki masalah ini, tetapi tarif bukanlah cara yang tepat. Dan kemudian dia mencoba mengurangi pengeluaran militer, yang merupakan ide yang sangat bagus, karena kamu tahu 40% dari semua pengeluaran militer di seluruh dunia adalah Amerika. Dan sekarang mereka bahkan tidak memiliki amunisi. Itu penipuan. Kamu tahu. Maksudku, bagaimana bisa menghabiskan 40% dari pengeluaran militer dunia, dan Ukraina tidak memiliki amunisi. Rusia hanya menghabiskan 1/10 dari uang ini, dan mereka memiliki semua amunisi di dunia. Jadi, industri militer adalah penipuan. 1. 2. Dia ingin kita membayar untuk keamanan kita. Bagus, saya setuju. Mungkin Jepang takut pada China, dan jika ingin dilindungi, mereka harus membayarnya. Tidak ada yang menentang. To be protected, and he has to pay for it. Nothing against. But now, what does it? Tapi sekarang, apa yang membuat Trump percaya bahwa jika kita membayar untuk keamanan kita, kita akan berbagi ketakutannya? Mengapa kita harus mempertimbangkan bahwa Jerman membutuhkan 45 pangkalan militer untuk keamanannya? Mengapa harus Anda tahu dengan rudal? Untuk membela diri dari apa? Houthi. Mengapa membom Houthi? Mengapa tidak mengekang Israel? Jika kita membayar untuk keamanan kita, kita yang akan memutuskan apa tujuannya. Apa cara untuk Anda tahu tujuan akhir dari semua pengeluaran ini? Trump yakin bahwa Anda tahu seperti dunia ini akan tetap seperti itu. Kita membayar untuk ini. Maksud saya, kita membayar untuk mereka, untuk keamanan mereka, untuk ide keamanan mereka. Kita membayar. Dan sejujurnya itu bukan sesuatu yang pasti. Anda tahu, saya tidak berpikir begitu. Jadi kita akan lihat bagaimana semua ini berkembang. Dan saya sangat skeptis. Anda tahu, karena sejujurnya, saya berpikir bahwa Tom Churks that watched me thing into bertarulitab. Quite frankly, I don't think that Germany needs 45 military bases to survive. But this leads me to a question again about Europe. Namun, ini membawa saya pada pertanyaan lagi tentang Eropa. Tampaknya bagi saya bahwa selama 30 atau 40 tahun terakhir, orang Eropa hanya mengikuti segala jenis kerangka yang datang dari Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mengatakan atau hanya berpura-pura bahwa X adalah kasusnya, maka orang Eropa akan mengatakan tentu X adalah kasusnya. Salah satu contoh paling keterlaluan dari itu, menurut saya, adalah kerangka pengeluaran militer ini, bukan? Gagasan bahwa, dan saya tidak tahu kapan itu dimulai, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, tiba-tiba pengeluaran militer Anda diukur dalam istilah PDB. Berapa banyak dari PDB Anda yang Anda gunakan? Dan Amerika Serikat terus mengatakan, kami menghabiskan 4 atau 5% dari PDB kami untuk pertahanan NATO. Dan negara-negara NATO tidak melakukan itu. For NATO and NATO countries don't do that. They are so unresponsible. But they Mereka sangat tidak bertanggung jawab. forget. Tapi mereka benar-benar sepenuhnya lupa bahwa itu adalah seluruh pengeluaran militer AS di seluruh dunia yang mencakup pangkalan militer di Yokosuka, Jepang. Dan seseorang perlu menjelaskan kepada saya bagaimana pangkalan militer di Yokosuka, entah bagaimana membantu NATO mempertahankan Eropa. Tidak ada hubungannya. Tapi orang Eropa setuju dengan itu. Mereka seperti, oh ya baiklah, ya, maksud saya kami sangat malu, dan sebagainya. Dan mereka membuat alasan-alasan ini. Mereka tidak pernah mencoba mempertanyakan kerangka itu sendiri. Ya, kapan itu dimulai? Maksud saya, Anda sudah berada di bidang itu, bahwa Eropa tanpa pertanyaan menerima apa yang dikatakan Amerika Serikat sebagai kenyataan. Says reality is.
I think it all started with the implosion of the USSR. Saya pikir semuanya dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet runtuh, dan Amerika Serikat sangat ingin melihat bahwa NATO mungkin menghilang. Dan itu adalah, Anda tahu, sebuah konstanta dari persamaan. NATO harus bertahan. Dan ya, mereka memperluas NATO bertentangan dengan kehendak opini orang-orang yang sangat-sangat terpelajar. Dan konsekuensinya sangat menghancurkan. Dan Eropa ikut serta. Saya melakukan wawancara dengan Tuan Raher, yang merupakan seorang intelektual Jerman terkenal. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa inilah semacam kebencian yang dikian. Mereka muak dianggap sebagai orang jahat di dunia. Dan APS lakukan adalah memproyeksikan ini ke negara lain. Dan memproyeksikan ini ke Rusia. Projecting this into Russia. So Putin is the new Hitler. Jadi Putin adalah Hitler yang baru. Kita bukan lagi pengikut Hitler. Dia adalah Hitler yang baru. Dan kemudian, tentu saja mereka berpikir bahwa dengan melakukan ini, mereka dapat mengubah strategi tradisional Jerman, yaitu berteman dengan Rusia. Ingat Bismarck? Ingat Bismarck ketika dia mengatakan, ketika kedua negara kita bersama, semuanya berjalan baik untuk kita dan untuk Eropa. Ketika, karena campur tangan asing, kita saling berhadapan, itu buruk untuk kedua negara kita dan untuk Eropa. Dan dia benar sekali. Inilah dia. Awalnya, mereka menginginkan kesepakatan komprehensif tentang keamanan. Peta yang mereka tunjukkan sangat terkenal. Anda bisa mendapatkannya. Anda bisa membacanya di Not One Inch oleh Mary Sarraute. You can read it in Not One Inch by Mary Sarraute. It's there, the Federal Republic of Germany. Itu ada, Anda tahu, Republik Federal Jerman. Menteri Luar Negeri menawarkan peta. Keamanan berpindah dari Inggris dan Prancis ke Vladivostok. Amerika Serikat tidak pernah. NATO. Dan Jerman adalah negara yang kalah. Jangan lupakan itu. Itu terkepung. Itu kalah. Dan mereka menerima sudut pandang ini. Sekarang konsekuensinya sangat buruk. Nah, benar-benar menentang pergi ke Irak. Itu bagus. Dan lagi, mereka tidak ingin Georgia dan Ukraina bergabung dengan NATO. Itu bagus. Tapi kemudian, tiba-tiba stentis lahan. Semua ini berubah. Dan ada pergeseran paradigma, pergi ke Minsk. Minsk diterima oleh Presiden Prancis dan oleh Angela Merkel. Mereka melakukan ini untuk memberi Ukraina waktu untuk mempersenjatai kembali. They did this to give Ukraine time to rearm. And this is paradigm shift because the United Europe. Dan ini adalah perubahan paradigma, karena Eropa bersatu diciptakan untuk mencegah perang. Dan ini dilakukan untuk mendukung dan mendorong perang di Ukraina. Jika bukan karena semua peristiwa ini, hari ini Crimea akan menjadi milik Ukraina. Kita akan memiliki sistem keamanan yang sangat baik di Eropa. Dan seperti yang saya katakan, semua ini dimulai dengan jatuhnya Uni Soviet yang mengerikan yang menciptakan kekacauan dalam nilai-nilai yang diterima di Barat. Ingat George F. Kennan, jika Uni Soviet menghilang di gelombang Atlantik, kita harus menemukan beban musuh-witi, nggak stall seluruh yang ada board di M30 Math. Because any other solution would be unacceptable for the American industry. So now we are confronted with this problem, right? We are now in 20. Jadi sekarang kita dihadapkan dengan masalah ini, bukan? Sekarang kita berada di tahun 2025, dan kita memiliki Amerika Serikat yang bergerak liar dengan senjata menyala yang menuntut semua orang untuk menyerah atau mati, dan juga membayar untuk itu. Dan Anda tahu, puncaknya adalah Ukraina, bukan? Ukraina dikorbankan di altar kekuatan hegemonik Amerika dan kemampuan untuk berperang proksi. Dan sekarang Amerika Serikat menuntut pembayaran untuk pertumpahan darah di Ukraina. Dan orang-orang Eropa masih belum terbangun. Mereka masih tidak melihat kebohongan dari permainan ini. Apakah ada sumber air di suatu tempat yang bisa kita lemparkan ke orang-orang? Maksud saya hanya bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan. On people, I mean, I just wonder what can be done. Cold shower. Cold shower. Mahbubani. Mandi air dingin. Mandi air dingin. Mahbubani. Kishore Mahbubani adalah pemikir yang hebat dan cerdas. Dia mengatakan Anda membayar, berbicara kepada orang Eropa. Anda menjilat sepatu yang menendang wajah Anda, itu benar. Dia mengatakannya baru-baru ini. Dan dia terkenal karena mengatakan, Ukraina adalah kambing hitam geostrategis. Kambing hitam dalam istilah geostrategis. Tapi mereka, Anda tahu, ini semua adalah kesalahan Amerika Serikat. Mereka menciptakan semacam entitas Nazi, junta, di Kiev.
Dan mereka bersedia, Anda tahu, memberikan kesempatan. Amerika Serikat diberi kesempatan kedua kepada Nazi yang dikalahkan dalam perang oleh Tentara Merah di Ukraina. Dengan biaya 2 juta orang, omong-omong, Anda tahu. Dan hasilnya telah merusak bagi Ukraina. Jeffrey Sachs memperingatkan kelas politik Ukraina, jangan menjadi domba jantan melawan Rusia. Jangan menjadi instrumen pertaruhan Rusia dan Rusia. Insi and indagrak tuz mal, the four. Because you are going to pay a very heavy price. Do you see? I had a talk just yesterday. Saya baru saja berbicara kemarin dengan Everest Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta, dan Malta tampaknya memahami, atau setidaknya sebagian besar lingkaran kebijakan luar negeri Malta memahami, bahwa Anda tidak boleh menjadi alat dalam politik kekuatan besar. Namun, mereka tampaknya cukup kesepian dengan hal itu. Saya pikir Irlandia sedikit, setidaknya ketika menyangkut Palestina, juga demikian. Bagaimana dengan Spanyol? Apakah Anda melihat negara lain? It's very young. Mulai memahami bahwa Anda menyukai sekenjak independensen, Anda semacam debij. That makes sure that you don't become an instrument. As I told you in my past interview with you, Seperti yang saya katakan dalam wawancara saya sebelumnya dengan Anda, Pascal, semua orang mengetahuinya. Tidak ada yang mengatakannya. Kita semua tahu itu. Tapi kita hidup dengan nyaman dalam dunia kebohongan ini. Dan saya tidak melihat ada orang yang mampu melangkah maju dan mengatakan, Anda berbohong. Mari kita terima kenyataan. Anda tahu. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Karena itu berarti kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan penindasan dan propaganda. propaganda. So do you think it is actually? Jadi, apakah menurut Anda ini sebenarnya, sampai batas tertentu, bukan hanya kegilaan, tetapi mungkin juga kemalasan? Bahwa orang terlalu malas untuk mencoba menerima bahwa kaisar itu telanjang, dan mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu? Try to do something about it? It's graft. Ini korupsi. Ini uang. Memang uang. Kepentingan militer akan dibayar by idaran. They're paid, well paid. Because my supposition is Karena dugaan saya adalah banyak dari orang-orang ini percaya pada kebohongan mereka sendiri. Atau saya pikir banyak dari mereka percaya pada kebohongan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka hidup dalam delusi. Tapi Anda mengatakan, tidak. Mereka sebenarnya mengerti bahwa kebohongan itu adalah kebohongan. Mereka melakukannya karena mereka serakah dan malas dan sebagainya. Jadi, memang. Indeed. Well, some are convinced, of course. Nah, beberapa orang yakin, tentu saja. Beberapa orang bukannya menjadi duta besar Spanyol, malah menjadi duta besar Amerika Serikat. Itu tidak bisa disangkal, itu benar. Tapi banyak orang tahu. Hanya saja mereka tahu bahwa karier mereka bergantung pada mengatakan bahwa kebohongan adalah kebenaran. Nah, Anda tahu, kebenaran adalah bagaimana tadi? Anda tahu, Menteri Propaganda. Kebenaran adalah kebohongan, kebohongan adalah kebenaran. Anda tahu itu perang gue meaning dipri perang. Who that small poise is. Yeah. In the book 1984. Versailles, and this is stridi renong ang sepesi spatita. Jadi suhasapun, Sairichi. Still a reality, so I guess. Well, we all know. I mean, if you are a professional, you know. Ya, kita semua tahu. Maksud saya, jika Anda seorang profesional, Anda tahu apa yang terjadi. Saya seorang profesional. Saya kurang lebih ada di sana atau dekat dengan sana. Dan saya tahu apa yang terjadi. Saya mengikuti ini sejak awal. Dan saya pikir mereka membuat kesalahan besar. Kesalahan besar adalah bahwa mereka yakin. Sekarang ada perang. Dan perang ini telah dimenangkan oleh Amerika Serikat. Titik. Dan Rusia tidak punya hak bicara. Karena bagaimanapun mereka kalah. If Frank and reality do. Right, up Iowa with the war. It's athlete to existif with America system. Considered positive. Not very different from the diktat of Versailles. Tidak jauh berbeda dari diktat Versailles kepada Jerman. Sesuatu seperti itu. Hanya saja tidak ada perang, Anda tahu. Pertanyaan kritisnya adalah bahwa tidak ada perang. Dan akhirnya semua ini berkembang menjadi tragedi dan strategi bermasalah untuk urusan dunia. Dan ini adalah pertanyaan tentang, ingat, jika ketika Anda mencapai persimpangan jalan, Anda mengambil jalan yang salah, semakin Anda mengikutinya, semakin Anda tersesat. Ya. Tak terhindarkan. Dan
dan embrace withigulus tau kemudahan dai mainzeling. Ithan nebuk honor risting. I was pretty staying with the dies worst you. It is not the end of it. We don't know what's going to happen next. We'll see. For the moment, I think that Kita lihat nanti. Untuk saat ini, saya pikir menghentikan perdagangan antara atau memberlakukan embargo perdagangan antara China dan Amerika Serikat dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi dunia secara keseluruhan. Sangat serius. Tapi jangan biarkan diri Anda tertipu oleh 125 tarif. Anda tahu, di atas 40 itu absurd karena manfaat ekspor China kurang lebih 40%. Jadi di atas itu, Anda bisa menetapkannya pada 500, itu setara dengan embargo. Di atas 40, itu setara dengan embargo. Dan dengan embargo perdagangan, yaitu bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi semua orang. Anda tahu. Terima kasih. No, I share that. Tidak, saya setuju dengan itu. Dan tu besar Zorilla, Anda mengatakan kepada saya bahwa aku memiliki kudrat untuk kami. Yang ingin nak tang kepada kami. Remind us of. Yes, I would like to pay humble homage. Ya, saya ingin memberikan penghormatan yang rendah hati kepada Universitas Harvard, yang berani mempertahankan pendiriannya melawan pasangan politik ini, yaitu Donald Trump. Kami berutang banyak kepada Universitas Harvard, banyak sekali. Di antara hal-hal lainnya, banyak hal, tetapi di antara hal-hal lainnya, ini Anda tahu kontrak sosial masyarakat kontemporer. John Rawls dan misalnya para klasik, Remateracil ini merupakan Loeb Classical Library, hijau and uni, dan merah adalah Latin. Jadi merakang Harvard, Dermasi, dan tegus. Turai bewant, dezibith ma. Nicely said. Thank you very much for these words. I share the assessment. I mean, for all the faults. Saya setuju dengan penilaian tersebut. Maksud saya, meskipun ada banyak kekurangan dalam dunia akademis, penting bagi dunia akademis untuk dapat melakukan tugasnya dan mendorong pengetahuan tanpa dipaksa untuk mematuhi kekuasaan. Karena jika Anda melakukan itu, pada dasarnya Anda mengorbankan apa yang Anda inginkan, bukan dengan pendidikan yang baik. Basically what you want, right, with good education. Yes, well, remember the words. Ya, baiklah. Ingatlah kata-kata Lincoln. Jika kehancuran menjadi nasib kita, kita sendiri yang harus menjadi penulis dan penyelesainya. Inilah yang mereka lakukan. Ikuti ramalan Lincoln, Anda tahu. Dan selain itu, memiliki mata uang global adalah fakta yang memungkinkan Trump untuk menjaga dunia dalam kekacauan. Dan inilah yang memungkinkan dia memiliki keinginan dan amarahnya sebagai sumber kebijaksanaan politik. And tantrums as source of political wisdom. And I forgot who said it. It's not for me. Dan Anda tahu, saya lupa siapa yang mengatakannya. Itu bukan dari saya. Saya lupa siapa yang mengatakan bahwa satu-satunya negara yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah Amerika Serikat. Dan ini menjadi kenyataan. Ini menjadi kenyataan. Benar-benar nyata. Oke, mari kita bersiap untuk dampaknya. Dan berharap bahwa itu tidak akan seburuk yang bisa terjadi. Dan bahwa pada akhirnya, akal sehat akan menang, karena harapan adalah yang terakhir mati. Duta Besar Zorilla, terima kasih banyak skinoli times ini. Ambassador Zorilla, thank you very much for your time today. It's me, Sis Pascal. Yes?